Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hubungan yang kamu tahu tidak sehat, tapi entah kenapa, sulit sekali untuk meninggalkannya? Pernah berada atau sedang di fase ini? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu sudah siap mengetahui kebenaran di balik pola pikir ini? Karena apa yang akan saya bagikan hari ini, mungkin akan mengubah cara kamu memandang hubungan kamu selamanya. Selamat datang di Zona Bebas Toksik. Sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Hari ini, kita akan mengupas tuntas jawaban psikologi di balik fenomena ini melalui 7 alasan penting yang akan membuka mata kamu. Mari kita mulai. 1. Trauma bonding, ikatan yang terbentuk dari penderitaan. Trauma bonding adalah fenomena psikologi di mana seseorang mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan orang yang menyakitinya. Ini terjadi karena siklus kekerasan yang diikuti dengan perlakuan baik. Otak kamu melepaskan hormon stres, kortisol, saat mengalami perlakuan buruk. Kemudian melepaskan dopamin dan oksitosin saat menerima perlakuan baik. Kombinasi ini menciptakan ikatan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari hubungan yang normal. Inilah mengapa korban kekerasan sering kembali kepada pelakunya. 2. Sindrom Stockholm dalam hubungan percintaan. Dalam hubungan toksik, seseorang bisa mengembangkan empati berlebihan terhadap pasangan yang menyakitinya. Kamu mungkin mulai membenarkan perilaku toksik dengan alasan dia punya masa lalu yang sulit, atau dia sebenarnya baik, hanya sedang stres. Kondisi ini terjadi sebagai mekanisme survival psikologi daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Pikiran bawah sadar memilih untuk bersimpati pada pelaku sebagai cara untuk mengurangi ketidaksesuaian atau pertentangan dalam pikiran. 3. Ketakutan ditinggalkan. Banyak orang bertahan dalam hubungan toksik karena takut sendirian. Ketakutan ini sering berakar dari pengalaman masa kecil atau hubungan sebelumnya. Kamu mungkin berpikir, lebih baik hubungan yang buruk daripada tidak ada hubungan sama sekali. Ketakutan ini diperkuat oleh manipulasi psikologi dari pasangan toksik yang sering mengatakan, tidak ada yang mau sama kamu selain aku, atau kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Seiring waktu berjalan, harga diri kamu mungkin terkikis, dan kamu benar-benar percaya pada perkataan yang tersebut. 4. Sunk cost fallacy dalam hubungan. Dalam hubungan, hal ini berarti bertahan karena sudah terlalu lama bersama, sudah mengenal keluarga, atau sudah merencanakan masa depan bersama. Kami sudah 5 tahun bersama, masa ia harus berakhir begini saja? Pikiran seperti ini yang membuat kamu terjebak. Padahal, waktu yang sudah berlalu bukanlah alasan untuk terus menderita di masa depan. 5. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Kondisi ini adalah ketika seseorang percaya bahwa dia tidak memiliki kontrol atas situasinya sendiri. Meskipun sebenarnya ada pilihan untuk keluar. Ini terjadi setelah berulang kali mencoba mengubah situasi namun gagal. Dalam hubungan toksik, korban mungkin sudah berkali-kali mencoba berbicara, memberikan ultimatum, atau bahkan sempat putus tapi kembali lagi. Kegagalan berulang ini menciptakan bantuan bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini. 6. Penguatan yang tidak menentu. Ini adalah konsep dari perilaku psikologi, di mana perilaku yang diperkuat secara tidak menentu akan bertahan lebih lama dibanding yang diperkuat secara konsisten. Dalam hubungan toksik, pasangan yang kadang baik, kadang jahat, dan justru ketidakpastian ini akan membuat korban kecanduan. Seperti mesin slot di kasino, kamu tidak tahu kapan akan mendapatkan jackpot berupa perlakuan baik. Ketidakpastian ini menciptakan dopamine rush yang membuat kamu terus berharap dan bertahan, menunggu momen-momen baik yang datang secara tidak terduga. 7.
Kehilangan identitas diri. Dalam hubungan toksik, seringkali terjadi kehilangan identitas diri, di mana batas antara diri sendiri dan pasangan menjadi kabur. Kamu kehilangan sense of self, dan mulai mendefinisikan diri kamu melalui hubungan tersebut. Siapa saya tanpa dia? Menjadi pertanyaan yang menakutkan. Kamu lupa siapa diri kamu sebelum hubungan ini, apa passion kamu, atau bagaimana rasanya bahagia tanpa validasi dari pasangan. Kehilangan identitas ini membuat kamu merasa tidak mampu berdiri sendiri. Solusinya, memahami alasan psikologi ini adalah langkah pertama untuk healing. Ingatlah bahwa reaksi kamu terhadap hubungan toksik adalah normal dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Kamu tidak lemah atau bodoh. Langkah selanjutnya adalah membangun support system yang kuat, mencari bantuan profesional jika perlu, dan secara perlahan membangun kembali identitas dan harga diri kamu. Proses ini membutuhkan waktu dan itu normal. Yang terpenting, ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang sehat, respek, dan kebahagiaan. Tidak ada investasi waktu atau emosi yang cukup berharga untuk menukar kebahagiaan dan kesehatan mental kamu. Penutup, itulah 7 alasan psikologi mengapa kamu sulit keluar dari hubungan toksik. Saya harap penjelasan ini bisa memberi manfaat dan membantu kamu atau orang terdekat yang mungkin mengalami situasi serupa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten edukasi hubungan toksik lainnya. Yang lebih penting, saya ingin mendengar kamu di kolom komentar. Pertanyaannya, apakah kamu pernah mengalami salah satu dari 7 alasan yang saya sebutkan? Bagaimana cara kamu atau orang yang kamu kenal berhasil keluar dari hubungan toksik? Adakah alasan lain yang ingin kamu tambahkan berdasarkan pengalaman? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik.